Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua, keluarga besar Jemaat Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng. Puji Tuhan, bertemu lagi bersama saya, Sondang Parulian Sihombing dalam program Sahabat Mengasihi Yesus. Di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi Cengkareng, Jakarta. Sebelum kita masuk di dalam doa kita pada saat malam hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Kita akan berdoa sebelumnya. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur pada saat malam hari ini karena kami akan memasuki doa kami, yaitu doa bersama di malam hari ini. Dan kami akan mendasarkan doa kami ini dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Berkuasalah buat kami Tuhan di dalam hidup kami, baik itu pikiran kami dan hati kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat malam hari ini diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Kita akan membaca bersama-sama. Jemaat Tuhan mengikuti saya di rumah masing-masing. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang bertahan sampai akhir. Di ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bicara tentang bertahan sampai akhir adalah hal yang penting, yang merupakan hal penting di dalam kekristenan kita atau di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena mahkota yang disediakan Allah hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu bertahan sampai akhir. Dalam pembacaan ini Rasul Paulus tegas mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dengan cara mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
Tetapi perjuangan kita adalah melawan iblis atau penghulu, dikatakan di sini adalah penghulu dunia ini. Seseorang yang dapat meraih kesuksesan bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Bukan orang yang tidak pernah merasakan kegagalan. Tetapi yang dikatakan seorang yang dapat meraih kesuksesan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Walaupun dia mengalami kegagalan, dia selalu bangkit, dia selalu berjuang, dia selalu berdiri tegap. Karena dia tahu siapa yang dia layani, karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Dan dia tetap berdiri dan tidak pernah menyerah. Itulah seseorang yang dikatakan meraih kesuksesan. Ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang dapat menghambat kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Apa faktor itu? Faktor kekecewaan yang pertama. Hal yang pertama adalah faktor kekecewaan yang dapat menghambat kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Kekecewaan artinya kecil hati. Kecil hati artinya tidak puas karena tidak terkabul keinginannya atau tidak terkabul harapannya, dan tidak senang hidupnya, tidak pernah bersyukur. Itu adalah orang yang kecil hati. Dan juga orang yang gagal, orang yang tidak berhasil dalam usahanya atau pekerjaannya. Itu yang menyebabkan kekecewaan di dalam diri seseorang. Ketika dalam masalah kita sudah berdoa namun Tuhan belum menyatakan pertolongannya. Seakan-akan Tuhan tidak pernah memberikan jalan keluar bagi kehidupan orang yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan sepertinya tidak ada mujizat di dalam diri kita. Mujizat tidak terjadi atau belum pernah terjadi dalam diri kita. Ketika di dalam masalah sepertinya seolah-olahnya kita mulai kecewa. Kemudian kita menjadi putus asa. Padahal di dalam Kristus kemenangan adalah pasti bagi kita semua. Kemenangan sudah pasti. Sudah pasti di dalam Kristus dan itu akan diberikan kepada kita. Asalkan kita tetap sabar. Kita harus bersabar. Dan kita harus bertekun di dalam pengharapan menunggu waktu Tuhan untuk menyatakan jawaban Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita harus melakukan sesuatu itu. Dan hal yang Tuhan lakukan itu pasti indah pada waktunya. Itu adalah hal-hal yang akan menguatkan kita untuk kita mendapat kemenangan bersama Kristus. Dan faktor yang kedua yang akan menghambat kita untuk dapat bertahan sampai akhir adalah seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri mustahil dapat bertahan hingga akhir. Karena kekuatan manusia itu sangat terbatas. Kekuatan manusia itu bisa dibatasi oleh perasaan, situasi, kondisi, keadaan diri. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengharapkan sesuatu terjadi buat diri kita. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kita pasti dapat bertahan hingga akhir jika kita mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan adalah kekuatan yang kekal. Kekuatan yang akan bertahan di dalam diri kita. Dan kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, bila itu tidak berasal daripada Tuhan, itu akan cepat hanyut atau terbatas. Dan kita tidak akan dapat bertahan sampai akhir. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bertahanlah sampai akhir
dan gunakanlah kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan faktor yang ketiga yang dapat menghambat kita untuk dapat bertahan sampai akhir adalah ketidaksiapan kita dalam menghadapi peperangan. Ketidaksiapan kita dalam menghadapi peperangan menjadi faktor penyebab kita tidak berhasil bertahan sampai akhir. Kenapa ketidaksiapan kita dalam menghadapi peperangan menjadi faktor itu untuk kita tidak dapat bertahan sampai akhir? Karena kita tidak siap. Kita tidak siap menghadapi perlawanan-perlawanan dari dunia ini. Kita tidak siap menghadapi segala sesuatu yang pasti terjadi di dalam dunia ini. Karena dalam peperangan ada dua hal yang dibutuhkan di dalam diri kita. Yaitu pertama, kekuatan. Kekuatan itu bisa kita peroleh dari Tuhan. Bila kita hidup erat bersama Tuhan. Dan kita akan memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita butuhkan di dalam kita menghadapi peperangan adalah kepandaian. Kepandaian di sini bukan berarti kita rajin belajar, kita mendapatkan IP tinggi, atau kita menjadi seorang sarjana yang luar biasa, atau profesor atau dokter. Bukan kepandaian seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi hikmat yang daripada Tuhan yang membawa diri kita untuk kita dapat menilai, dapat menentukan, dapat memberikan satu keputusan untuk apa yang harus kita lakukan. Kapan kita harus maju, kapan kita harus berdiam diri, kapan kita harus bersabar, kapan kita harus menyerang. Inilah yang disebut kepandaian yang ada di dalam hikmat. Hikmat yang berasal daripada Tuhan, hikmat Tuhan. Mazmur 126 ayat 6 katakan, seorang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya, saat Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, belajarlah dari masalah itu. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kita akan pulang dengan membawa berkas-berkas karena kita bertahan sampai akhir di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Ayub, dia bertahan dari berbagai masalah. Akhirnya dia mendapat berkat yang luar biasa. Apakah saudara ingin menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Bertahanlah sampai akhir. Ingat, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini meneguhkan, menguatkan kami di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh dimateraikan di dalam hidup kami dan kami mampu melakukannya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa kita, doa bersama kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa sesuai dengan doa yang sudah dibagikan kepada kita masing-masing. Kita akan berdoa.